Ahli Sains Indonesia benarkan analisa Rismon Sianipar terkait polemik ijazah Jokowi. Mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Catat bahwa Times New Roman belum ada. Oke. Namun font Times New Roman belum dikenal. Itulah sebabnya saya masih menggunakan, kalau nggak salah ya, Arial. Sedangkan ini namun ini font ini adalah Calibri ya. Saya suka menggunakan Calibri sekarang. Tapi Times New Roman yang seperti inilah yang diributkan oleh Dr. Rismon Sianipar. Tidak mungkin pada tahun-tahun 84, 85 itu orang sudah punya menggunakan Times New Roman. Lihat ini anunya, ini sangat cantik sekali anunya. Ada lekukan-lekukannya, ini adalah sangat kompleks sekali ini. Kalau algoritma untuk untuk pembuatan font seperti ini sangat kompleks sekali. Karena ini ada buntut-buntutnya seperti ini. Ini adalah hasil pemodelan matematik yang sangat kompleks. Ya, itu Dr. Rismon Sianipar itu yang mendalami yang seperti ini. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah, kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong, katanya. Loh, kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Buktinya ya, Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rismon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu Teknik Geodesis, ST itu Sarjana Teknik ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianipar itu ada klaster seperti ini. Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya enggak, kan? buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM. Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Udah. Tapi maksud saya buku ini kalau mau diteliti ya monggo. Ya. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Ya. Foto loh tahun 1990. Satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Saya teruskan karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai meskipun kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Nah, ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, masa Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak cermat. Bapak kan ingin mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan segala enggak macam. Pak, maksudnya tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu. Iya. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini, nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya, yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor
pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau. Kemudian di samping itu juga dekan. Pada saat itu dekannya adalah Insinyur Sutoyo Cokrodhiharjo. Jadi pada saat itu yang mendatangkan ijazah itu adalah rektor dan dekan. Ini tahun lulusan saya 20 Juli 1979. Tanggapan yang ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti. Seperti itu. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Atau ijazah 1000 pertanyaan, mengapa tidak menunjukkan saja? Sahabat Dr. Tifa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertanyaan tentang ijazah seorang presiden bukan sekedar soal dokumen akademik. Ini adalah pertanyaan tentang kejujuran, tentang kredibilitas, dan tentang fondasi moral sebuah republik. Pak Jokowi mengatakan beliau merasa dihina sehina-hinanya. Tapi izinkan saya bertanya, apakah bertanya adalah penghinaan? Apakah penelitian adalah kejahatan? Yang mempertanyakan keaslian ijazah itu bukan hanya 3 orang. Bukan hanya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, bukan. Mereka hanya mewakili jutaan rakyat cerdas yang selama ini diam karena takut bertanya. Yang bicara hanya 3, tapi yang berpikir mungkin ratusan ribu. Yang gelisah jutaan, karena mereka tahu ada yang tidak selesai di dalam lembar sejarah yang kabur ini. Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat punya hak untuk tahu. Kita bukan kerajaan, kita bukan rezim totaliter, kita adalah republik. Dan di republik tidak ada dokumen publik yang kebal dari pertanyaan rakyat. Kalau rakyat biasa bisa dihukum karena pemalsuan ijazah, mengapa ketika rakyat bertanya pada kepala negara justru rakyat yang dikriminalisasi? Apakah kita masih percaya bahwa hukum berlaku sama untuk semua? Equity before the law? Ini adalah sebuah metode ilmiah, ya. Jadi kita rely on dengan orang yang paham mengenai penggunaan ini. Jadi jangan waton mengatakan iya dan tidak dalam pengertian tidak ada ilmunya, ya. Jadi mereka ini ngomong tentu dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan suka atau tidak suka, ya. Ini soal sederhana. Tunjukkan ijazahnya. Perlihatkan keasliannya, uji keasliannya. Libatkan lembaga independen dalam dan luar negeri. Selesai. Lalu mengapa tidak dilakukan? Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus ada penolakan keterbukaan? Mengapa harus ada pelaporan polisi? Mengapa harus ada rasa terhina? Ini sekali lagi bukan soal Pak Jokowi. Ini soal kualitas demokrasi kita. Kalau seorang presiden tidak bisa ditanya, lalu siapa yang bisa? Kalau penelitian dianggap penghinaan, lalu siapa yang berani mencari kebenaran? Kalau rakyat dipaksa percaya tanpa bukti, maka apa bedanya kita dengan zaman feodalisme yang dulu kita lawan?
Saya ingin sampaikan ini dengan jelas. Kami tidak sedang menyerang pribadi. Kami sedang membela akal sehat Republik. Kami tidak benci siapapun. Kami hanya lebih mencintai Indonesia. Dan kami percaya, satu pertanyaan yang dijawab dengan jujur jauh lebih menyelamatkan negara daripada 1000 tuduhan yang dibungkam dengan kekuasaan. Bila Anda punya kekuasaan, tunjukkan kebesaran. Bila Anda punya kebenaran, tunjukkan buktinya. Karena dalam sejarah yang akan dikenang, bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berani jujur. Ahli Sains Indonesia, Prof. Tono Saksono yang juga merupakan sarjana teknik Universitas Gadjah Mada UGM, yang lulus tahun 1979, ikut menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Diketahui, kasus ijazah palsu masih terus bergulir, kali ini ulasan dan analisa datang dari Prof. Tono membuat video ulasan ijazah miliknya sendiri yang diterbitkan oleh UGM. Melalui penjelasannya, ia membenarkan penjelasan Rismon Sianipar terkait penomoran ijazah merupakan hal yang tidak sederhana. 15.007, saya kira ini menunjukkan bahwa saya sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu, ujar Prof. Tono dilansir dari video yang kini beredar di Facebook, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Kemudian angka 79 yang tertera di penomoran yang menjelaskan bahwa dia lulusan tahun tersebut. Selanjutnya, kode ST, penjelasan secara tertata terkait titel yang disandang yakni sarjana teknik. Yang tidak kalah penting menurut Prof. Tono ialah yang menandatangani secara resmi saat itu oleh Rektor. Prof. Tono juga menyampaikan kesimpulan terkait penjelasannya yang dilakukan secara terbuka dan disebarluaskan. Sudah dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun-tahun 1982 sampai tahun 1991. Belum ada font Times New Roman sampai dengan 1991-an. Sampai tahun 1991, teknologi word processing masih sangat sederhana, contoh seperti WordStar. Pencetakan masih menggunakan .matic Spinter. Sebelumnya diberitakan, Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada mantan Presiden Jokowi di Solo, sebagai bentuk keseriusan untuk menjadi mitra strategis dan mediator dalam upaya membuka ruang dialog terkait polemik ijazah. Ia menyatakan, surat tersebut dikirim 3 hari lalu dan meyakini Jokowi telah membacanya. Menyangkut masalah bagaimana tanggapan surat yang telah dikirim Kagama Cirebon. Itu sebagai keseriusan Kagama Cirebon untuk menjadi mitra strategis, tim mediator, Kagama dan teman-teman dalam hal ini digital forensik yang saat ini berkomitmen untuk mencari keterbukaan informasi, ujar Heru dalam keterangannya, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Apalagi, kata Heru, Jokowi baru saja kembali dari perjalanan di Jakarta ke Solo dan sempat memberikan pernyataan tentang isu ijazah yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Dalam komentarnya, Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya oleh teman kita sebenarnya, bahwa apa yang dilakukan Mas Roy, Mbak Tifa, dan Bang Rismon saya pikir tidak mengarah pada penghinaan, jelasnya. Heru menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antar sesama alumni Universitas Gadjah Mada UGM. Ia mengusulkan agar Jokowi segera mengundang pihak-pihak yang terlibat, termasuk Roy Suryo, Tifatul Sembiring, dan Rismon Sirait, untuk berdiskusi dalam satu forum yang terbuka dan bersahabat. Ini menjadi tantangan besar bagi keluarga Kagama, terutama Cirebon, menginginkan agar Pak Jokowi segera merespons untuk mengundang kita, kawan-kawan Mas Roy, Bang Rismon, dan Mbak Tifa, pada dasarnya punya kebutuhan khusus untuk bisa hadir satu meja berdiskusi, tambah Heru.